sendiri. Enak ya diajak dengan dulu. Enak Bu, saya juga suka bahasa Inggris jadi enjoy. Oke, enjoy alhamdulillah ya Bu. Iya. Ini kan istirahat pertama. Benar nggak kalian dulu? Enggak Bu, saya cepet-cepet saya. Oke, kalian cepet-cepet ya. Tapi tadi sebelum kalian berangkat ke sekolah, kalian sudah sarapan ya? Sudah Bu. Kalau boleh tahu kalian berenang kemana ya? Kapas Bu. Oh, kapas. Kalau mau pergi ke sekolah diantar apa naik sepeda sendiri? Itu Bu, naik angkutan umum yang Gratis itu ya? Wah, enak ya? Oke. Kalau boleh tahu Mbak Rina juga berapa bersaudara? saya dua. Dua. Iya, punya adik. Oh, anak pertama ya? Iya. Oke, Mbak Rina. Sebelumnya Mbak Rina sudah pernah masuk ke ruangan dekat belum? Belum, ini justru pertama. Baru pertama ya? Gimana Mbak kesannya di ruangan dekat? Enak gitu ya, aku gitu. Iya. Aktif ya? Iya Bu. Semoga Mbak Rina nyaman ya? Dia punya kompor. Oke, berarti Mbak Rina belum pernah konseling ya? Belum pernah. Oke, sekarang aku mau menjelaskan konseling dulu ya. Konseling adalah proses bantuan yang diberikan oleh konselor, yaitu konselornya di sini itu untuk konseling, yaitu konselingnya Mbak Rina yang bertujuan untuk membantu dan menuntaskan permasalahan yang Mbak Rina hadapi. Terus Mbak Rina juga perlu tahu di sini itu hanya menjadi fasilitator, yaitu hanya mengarahkan dan membantu atas permasalahan Mbak Rina, dan tentunya Mbak Rina yang mencari solusi atas permasalahan Mbak Rina sendiri. Itu Mbak Rina. Paham ya Mbak? Oke. Kemudian di dalam konseling juga ada asas yang perlu kita taati. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Jadi Mbak Rina nggak usah takut atas permasalahan Mbak Rina yang Mbak Rina nanti ceritakan terbongkar kemana-mana. Soalnya nanti di sini yang tahu masalah Mbak Rina cuma Mbak Rina dan itu saja. Yang kedua yaitu asas keterbukaan. Jadi nanti Mbak Rina ketika bercerita tentang masalah Mbak Rina nggak perlu tutup-tutupi atau Mbak Rina dikurang-kurangi, tapi Mbak Rina harus jujur apa adanya ya Mbak, ya, supaya nanti bisa secara optimal dengan berjalannya konseling ini. Yang ketiga yaitu asas kesukaraan. Tadi Mbak Rina datang ke sini atas sukarela ya? Iya Bu, saya datang atas kesukaraan. Atas kemauan sendiri ya Mbak. Jadi nggak ada paksaan atau suruhan dari orang lain ya, Mbak Rina. Sebelumnya juga ada latihan kontrak waktu. Kira-kira waktu yang diperlukan untuk konseling ini berapa lama? Mungkin 40 menit cukup. 40 menit cukup ya. Kalau nggak cukup nanti kita akan sesi konseling selanjutnya Mbak ya. Oke, sebelumnya Mbak Rina sudah siap belum untuk memulai konseling ini? Sudah Bu, sudah siap. Sudah siap ya? Sekarang Mbak Rina bisa menceritakan permasalahannya Mbak Rina. Silakan Mbak. Iya Bu, terima kasih. Jadi Bu, saya kan besok presentasi. Saya takut. Kalau boleh tahu kenapa Mbak Rina merasa takut? Saya sebenarnya takut sama ngomong sih, takut nanti jadi bahan ajakan teman-teman itu, takut lupa salah ngomong. Apakah yang Mbak Rina rasakan ini hampir setiap kalau mau maju ke depan begitu? Ya Bu, saya kan dulu kan pernah juga kayak gini sama ngomong gitu, terus teman-teman tuh pada ketawa, terus ngejek gitu, saya takut terulang lagi gitu. Apa yang kamu rasakan ketika ingat kejadian yang lalu? Kalau ingat tuh udah mesti deg-degan, terus malu banget, terus kadang pengen nangis juga, sampai mikir kayak gini, ini gak usah maju aja gitu. Oke, itu paham dengan rasanya dari saat ini. Rasa takut dan malu itu sangat manusiawi ya Mbak ya. Tapi Mbak Rina juga perlu tahu kita harus berani mencoba dulu supaya kita tidak salah langkah gitu Mbak ya. Sekarang ini mau tanya, apa yang membuat Mbak Rina merasa takut? Saya kan besok presentasi kelompok Bu, dan saya itu kemudian membaca di pembuka yang artinya harus ngomong duluan. Iya ya itu Pak. Terus apa yang Mbak Rina pikirkan ketika tahu menjadi bagian pembuka dan harus ngomong duluan? Saya langsung mikir kayak gini Bu, kalau saya salah ngomong berarti saya bodoh,
dan pasti semua orang yang menurut saya itu gak bisa apa-apa. Ya. Terus bagaimana perasaannya Mbak Rina dan reaksi tubuhnya Mbak Rina? Saya jadi gugup banget Bu, terus tangan saya kan juga dingin, terus perut mules, terus sampai kadang mikir apa nggak usah datang aja ya ke rumah sakit gitu. Nah, sekarang kita coba lihat pikiran yang tadi Mbak Rina pikirkan. Apakah Mbak Rina ketika melakukan salah, Mbak Rina langsung tinggalkan itu? Enggak juga sih Bu, soalnya kan kadang teman saya juga mengalami kesalahan, tapi saya juga nggak mikir kalau dia itu bodoh. Nah, bagus Mbak. Kalau Mbak Rina aja bisa ngomong itu ke temannya Mbak Rina, kenapa Mbak Rina nggak bisa ngomong itu ke diri sendirinya Mbak Rina? Karena takut dia ini sih Bu, tapi mungkin memang saya terlalu keras sama diri saya sendiri. Gitu ya. Jadi terus menurutnya Mbak Rina, apakah orang kalau dia itu maju dan salah ngomong berarti dia gagal? Enggak sih Bu, menurut saya juga pernah bilang kalau yang penting berani coba. Nah, bagus Mbak. Kalau begitu, mari kita ubah pikiran namanya Mbak Rina menjadi pikiran yang lebih sehat. Kira-kira kalau Mbak Rina bisa berbicara kepada diri sendirinya Mbak Rina mau berbicara apa? Mungkin begini Bu, saya bisa salah, tapi bukan berarti saya bodoh. Yang penting saya sudah berusaha dan belajar. Bagus sekali Mbak. Terus gimana perasaannya Mbak Rina setelah mengatakan itu? Saya cukup lega dulu, tapi saya masih rada gugup dikit. Tapi kalau mungkin bisa saya coba. Nah, bagus Mbak. Itu yang paling penting. Tidak menjadi sempurna, tapi berani mencoba dengan berpikir yang lebih sehat. Iya Bu. Sekarang yakin Mbak Rina pasti akan bisa dan mencobanya. Kira-kira Mbak Rina akan merubah pikirannya Mbak Rina itu kapan? Mungkin dari sekolah ini sih, soalnya kan saya bisa juga bersimpati. Bagus sekali Mbak Rina. Yakin Mbak Rina pasti bisa untuk mencobanya dan melakukannya. Iya Bu. Oke, sebelumnya ini juga udah tinggal 5 menit. Kira-kira masih ada yang ingin ditanyakan lagi Mbak? Udah Bu, sudah cukup. Oke, kalau sudah cukup, Ibu mau tanya, gimana perasaan Mbak Rina setelah melakukan konseling ini? Perasaan saya sudah lega Bu. Alhamdulillah, tenang dan lega ya. Oke, untuk melihat perubahannya pikirannya Mbak Rina, kira-kira kita coba lakukan konseling kapan? Mungkin minggu depan 3 hari dan waktunya sama Seperti sekarang ya. Kalau ada yang ditanyakan lagi, Ibu bisa mengakhiri konseling ini ya Mbak. Ya Bu, sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih ke Ibu atas arahannya. Saya merasa senang dan bangga. Iya Mbak, sama-sama. Ibu juga merasa senang karena sudah mau datang ke sini. Jarang Mbak ada yang mau untuk konsultasi atau bercerita sama Ibu. Lain-kali kalau Mbak masih merasa kesulitan, jangan sungkan untuk menemui Ibu lagi ya. Iya Bu. Tapi kalau begitu saya pamit kembali ke kelas Bu. Iya. Iya Mbak. Mana ya?